Saudaraku perindu surga, pecinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberkahimu dengan kesehatan, pertolongan, dan kemudahan dalam setiap langkah kebaikan yang engkau lakukan. Al-Quran memberikan pesan penting kepada kita sebagai pesan spiritual dan pesan moral yang akan menyelamatkan diri kita. Itu artinya Al-Quran memang dijaga Allah kebenarannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, demikian firman Allah, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Jadi Al-Quran itu mutlak kebenarannya, tidak ada yang kontradiksi dan tidak ada keraguan di dalamnya. Bahkan ketika Al-Quran ditadaburi, diamalkan dengan sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan banyak sekali kebaikan, yaitu diantaranya keberkahan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kepadamu itu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal mendapat pelajaran. Mungkin ada di antara kita belum memahami apa yang dimaksud dengan pesan-pesan Al-Quran itu, sehingga salah dalam menyimpulkan. Satu di antaranya, pesan Al-Quran pada surat Al-Baqarah, surat yang kedua di ayat yang terakhir, ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kecuali sebatas kesanggupan hambanya. Itu artinya Allah sudah mengukur kemampuan hambanya, maka Allah menimpakan berbagai ujian kepadanya. Apalagi orang beriman. Banyak sekali ayat-ayat yang dijelaskan kepada kita tentang ujian Allah kepada orang-orang yang beriman. Banyak sekali ayatnya, di antaranya ya, kalau kita membaca Al-Quran surat Al-Baqarah, juga surat yang kedua di ayat nomor 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kalian pasti akan diuji dengan adanya kelaparan, ketakutan, kekurangan harta, kehilangan jiwa, bahkan tidak ada buah-buahan. Namun berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi kalau ada orang menyimpulkan Allah itu menimpakan ujian, musibah itu tidak sesuai dengan kondisi masing-masing orang, adalah tidak tepat. Mungkin manusia yang salah memahaminya, mungkin manusia yang tidak memahami ketika menghadapi persoalan, dia tidak mengambil jalan yang benar untuk menyelesaikannya. Berapa banyak orang yang mengalami masalah yang jauh lebih besar, masalah yang sangat berat, tapi dia kemudian berhasil menyelesaikan masalah itu karena dia dapat jalan yang benar ketika menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Tapi tidak sedikit orang yang mengalami ujian yang sebenarnya ujian itu biasa-biasa saja. Ujian itu kecil ya, tapi karena dia tidak pandai menyikapi, tidak mengevaluasi diri, sehingga dia mengambil jalan pintas. Naudzubillah kalau sampai seseorang itu karena menghadapi ujian, masalah, cobaan, problematika kehidupan sehingga bunuh diri. Padahal bunuh diri itu kan 3 penderitaan itu yang akan dia rasakan. 1, penderitaan di dunia yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan itu. Itu sudah penderitaan itu. Munculnya stres ya. Masya Allah, mental yang tidak stabil dan seterusnya. Yang kedua, penderitaan menjelang kematiannya. Ini harus dipahami bahwa orang yang berbuat kezaliman itu, artinya orang-orang yang lepas keimanannya, saat dia sakratul maut itu penderitaan yang sangat berat dan diabadikan di Al-Quran itu. Nanti boleh dibuka Quran surat Muhammad, surat yang ke-47, contohnya di ayat nomor 27. Orang yang zalim, orang yang kafir,
itu berat sekali saat sakaratul mautnya. Dipukul wajahnya dan punggungnya. Bisa dilihat di Quran surat selain surat Muhammad surat 47 ayat nomor 27, ada juga di Quran surat Al-An'am ya, surat yang ke-6 di ayat nomor 93. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik itu. Belum lagi nanti penderitaan yang akan mengekalkan dia di akhirat kelak, penderitaan di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi mungkin manusia itu salah dalam memahami pesan Al-Quran. Kalau orang beriman itu kan kata Rasulullah urusannya ajib saja. Menakjubkan urusan orang beriman itu. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman dan itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali hanya orang beriman saja. In asobatu syara syakara fakana khairan lahu. Kalau dia diberikan nikmat atau anugerah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang baik untuk dirinya. Atau sebaliknya, ketika dia ditimpakan musibah atau ujian, wa in asobatu dzara sabar, dia tetap bersabar. Fakana khairan lahu, itu pun baik untuk dirinya. Jadi kalau begitu apa persoalannya? Memahami. Dia belum paham akan makna-makna yang tersirat di dalam pesan-pesan Al-Quran tersebut. Sesungguhnya ketika ayat Al-Quran dibaca, direnungkan, ditadaburi, maka pasti ada kebaikan di dalamnya, ada keberkahan di dalamnya. Itu yang barangkali perlu difahami dengan sungguh-sungguh. Bahkan orang beriman itu ketika ditimpakan musibah kepada dia, ujian kepada dia, itu mestinya berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Ana inda dzoni abdi bi, ya, dalam diskusi disebutkan aku tergantung sangkaan hambaku. Dan sejumlah hadis-hadis yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah itu, mayuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa orangnya yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, maka Allah pasti mencobanya. Di hadis yang lain tuh bahkan penderitaan yang sangat berat sekalipun ya menjadi penghapus dosa untuk dirinya. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Tidaklah satu musibah ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan yang dia rasakan, sakit yang berkepanjangan, gundah hati, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Contohnya hari ini, ketika seorang muslim menderita sakit, terkena COVID-19, dia meninggal, insya Allah syahid, sepanjang dia sabar menerima ujian dari sakitnya itu dan dia tetap beribadah kepada Allah. Kesabarannya itu yang menjadikan dia tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan memberikan kepadanya pahala tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang Allah berikan kepadanya pahala tanpa batas. Saudaraku, perindu surga, pecinta ilmu, kalau ada keinginan kita, cita-cita kita yang sudah kita canangkan, ingin kita genggam, kita raih, ternyata luput dalam genggaman, Allah sudah berikan resep. Allah sudah beri pengetahuan kepada kita. Quran surat 57, surat Al-Hadid ayat di nomor 23. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Yang demikian itu agar kalian tidak larut dalam kesedihan ketika impian dan harapan luput dari genggaman, namun juga tidak terlalu gembira ketika mendapatkan anugerah dari Allah, karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi tidak semua keinginan kita itu bisa kita raih, kita genggam. Bahkan sekian lama sudah kita upayakan, tapi kok seolah-olah nggak berubah ya. Nah, ingat pesan Al-Quran yang lain. Itu artinya kita harus mengambil cahaya ilmu dari Al-Quran. Contohnya Allah berfirman ya, di Quran surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah.
Barang siapa berhijrah di jalan Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya kehidupan dan rezeki yang luas. Artinya apa? Orang kalau hijrah, dia akan mendapatkan anugerah Allah. Jadi kalau ada keinginan kita yang tidak bisa kita raih hari ini, mungkin kita harus hijrah itu. Hijrah maknawi, hijrah dengan sesungguhnya. Banyak orang yang kemudian beralih profesi dan Allah tunjukkan dengan cara itu rezeki terbuka untuk dirinya. Itu yang harus dipahami. Jadi manusia itu harus realistis menghadapi kenyataan. Cuman kadang-kadang manusia itu kan punya idealisme ya, punya keinginan, punya ego itu lazim sebagai manusia. Tetapi di saat tertentu, dalam kondisi tertentu, manusia harus bisa melakukan langkah-langkah untuk merubah dirinya menjadi lebih baik. Disebutkan juga di Al-Quran itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak merubah nasib satu kaum kecuali dia berusaha untuk merubahnya sendiri. Jadi kalau manusia menghadapi penderitaan musibah, itu sebenarnya bagaimana cara dia memandang musibah itu sendiri dari spiritual dan moral. Itu sebenarnya. Masalah itu menjadi besar ketika dibesar-besarkan, tapi menjadi kecil ketika dia menyadari ini bagian daripada sunatullah atau hukum alam. Jadi tergantung manusianya. Tidak ada Al-Quran yang salah. Al-Quran dijamin kebenarannya. Pasti itu. Sayang manusia kadang-kadang melakukan hal-hal yang tidak selayaknya dia lakukan. Jadi yang paling baik evaluasi diri. Al-Quran memberikan pesan yang sangat indah kepada kita itu. Apalagi orang beriman. Allah sebutkan di Al-Quran juga itu. Akhasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah cukup engkau dengan mengatakan kami telah beriman sementara tidak diuji lagi? Quran surat Al-Ankabut surat yang ke-29 di ayat nomor yang kedua. Nah jawabannya di ayat yang ketiga. Walaqad fatanna alladziina min qablihim wala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wala ya'lamannal kadhibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kamu, maka akan terlihat siapa orang yang jujur, siapa orang yang dusta. Nah, kalau kita melihat ujian orang-orang terdahulu sebelum kita, apalagi ujian yang Allah timpakan kepada para sahabat, Masya Allah, itu ujian musibahnya jauh lebih berat dibandingkan apa yang sedang kita alami hari ini. Tetapi manusia kadang-kadang lupa diri, sibuk untuk melihat kekurangan orang lain, tidak ingin memperbaiki dirinya sendiri. Itu yang jadi persoalan. Maka saudaraku, perindu surga, pecinta ilmu, kembalilah kepada Al-Quran. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Quran surat An-Nahl surat yang ke-16 di ayat nomor 43. Bertanyalah engkau kepada orang yang memiliki pengetahuan jika engkau tidak mengetahui. Khawatir apa yang kita lakukan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan tuntunan. Padahal yang kita buat itu akan menuai pertanggungjawabannya. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau melakukan sesuatu yang engkau tidak mengerti ilmunya. Karena pendengaran, penglihatan dan hati kelak itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus yakin ya, apapun yang sedang kita hadapi, kita harus bersandar kepada Allah, kita harus husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu resep yang Rasulullah katakan, resep ini luar biasa. Nabi mengatakan, "Unduru ila man huwa asfala minkum, wala tanduru ila man huwa fawqakum, fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Lihatlah kehidupan orang-orang yang ada di bawahmu. Jangan lihat kehidupan orang-orang yang ada di atasmu. Karena itulah yang paling tepat untuk dirimu. Jika engkau tidak melakukan itu, maka engkau akan meremehkan nikmat yang sudah Allah berikan kepada dirimu. Nah ini yang kadang-kadang kita lupakan itu. Bukan harus kita lihat ke bawah terus. Artinya kalau sisi kesolehan, ketakwaan, lihat ke atas. Boleh, bahkan harus untuk memacu kita, menginspirasi kita, memotivasi kita.
Tapi ketika melihat penderitaan, ujian, lihatlah ke bawah, ternyata kita bukan orang yang mengalami penderitaan paling berat. Demikian rumusnya. Orang beriman senantiasa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang akan menjadikan diri kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam bissawab.